Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Shio Ayam. Kita akan lihat perubahan besar yang terjadi untuk Shio Ayam di tahun Naga Kayu. Perubahan apa aja sih yang terjadi di tahun 2024? Kita akan buka untuk pokok pikirannya kartu nomor 5 ya, kartu kelima ya. Ini udah ada yang keluar. 1, 2, 3, 4, 5. Pokok pikirannya adalah perjalanan. Di tahun 2024 banyak perjalanan yang akan kalian tempuh. Bukan hanya perjalanan fisik ya, mau pesiar atau kemana atau piknik atau apa ya, tetapi lebih ke transformasi, perjalanan kehidupan, perjalanan karir, perjalanan peningkatan duit ya. Juga perjalanan bagaimana kalian mengambil sikap di dalam menyelesaikan masalah, problem solving gitu ya bahasa kerennya ya. Bagaimana kalian bisa memiliki sebuah pola pikir yang baru, merubah pola pikir yang baru, yang merubah pola pikir yang lama menjadi yang baru, yang menjadi lebih bagus. Ya, mindset yang berubah memang benar-benar dari dasar diri kalian sendiri ya. Bagaimana kalian bisa memahami hal-hal yang lebih rumit di tahun 2023 dengan lebih tenang, lebih santai, dan semuanya bisa terwujud atau bisa lebih baik kalian selesaikan. Intinya kalian bisa mengambil hikmah dari pelajaran hidup di tahun 2023 kemarin ya. Yang kemarin suka panik banget. Kalau ada masalah sekarang jadi lebih tenang. Yang kemarin masalah duit berantakan ya, tiba-tiba aja kurang aja walaupun udah banyak loh ya. Shio Ayam rata-rata walaupun orang bilang ciong, tapi secara duit tuh, secara ekonomi, karena di macan air itu basah ya, daerah di tahun kelinci air ya, itu basah ya. Shio Ayam nggak kekurangan duit ya, seharusnya duit tetap banyak. Tetapi bila pengelolaan keuangannya memang agak susah, pengelolaan keuangannya agak amburadul atau ngawur ya, memang selalu kayak kurang aja ya. Itu sih memang manusiawi lah ya, orang selalu merasa kurang, selalu merasa ini, itu manusiawi banget ya. Itulah yang terjadi, sehingga beberapa kalian memang kedodoran di dalam mengatur keuangan, merasa kurang aja. Nah, perubahan yang terjadi yang besar banget adalah di mana kalian confident banget ya. Di tahun 2024 ini, memasuki awal Januari, awal tahun 2024 sih memang agak limbung ya. Ada beberapa permasalahan yang nggak selesai-selesai. Dari tahun 2023 kok nggak selesai-selesai sih. Tapi seiring berjalannya waktu, begitu masuk tahun naga kayu nanti, semuanya akan beres ya Shio Ayam ya. Meninggalkan tahun ciong kecil, meninggalkan tahun ciong lah ya istilahnya ya. Selamat kalian berekspresi dan terbang tinggi ya. Terbang tinggi lagi. Kemudian transformasi perjalanan kehidupan kalian juga seperti itu. Banyak yang memiliki kebijaksanaan baru. Sekali lagi dalam menyelesaikan permasalahan ya, problem solvingnya lebih bijaksana, lebih diplomatis dalam menyikapi persoalan. Enggak lagi berantem argumen, adu argumen yang enggak penting ya, atau malah beradu fisik, beradu strategi ya. Di dalam tahun 2024 berjalannya lebih mulus, hambatan-hambatan nggak sebegitu merisaukan kalian. Bisa jadi hambatannya sama,
Ya, hambatannya kadarnya sama, bukan masalahnya yang lebih kecil, tapi kalianlah yang lebih dewasa atau lebih matang di dalam menghadapi persoalan. Sehingga perubahannya benar-benar signifikan ya. Kalian bisa menyelesaikan suatu masalah itu dengan sangat elegan, sangat manis gitu ya. Baiklah kita nih sebelum kita menginjak ke kenaikan karir, kenaikan jabatan, kenaikan taraf hidup, ada beberapa kiat sukses untuk kalian yang sudah saya liput sih ya di beberapa waktu yang lalu sudah saya keluarkan juga, tapi saya akan tampilkan di sini yang paling bagus untuk kiat sukses di tahun naga kayu ya. Di tahun 2024 bocorannya emang beda dikit ya. Kalau di tahun 2023 itu bocorannya adalah kiat suksesnya adalah fokus, confident, dan akurasi data ya. Karena tuh zaman-zaman licin ya, kita nggak bisa menangkap dua kelinci dalam satu waktu, karena satu akan lari kiri, satu lari ke kanan ya. Jadi harus fokus. Di tahun naga kayu nanti kiat suksesnya berbeda. Kiat sukses yang pertama adalah kreativitas. Kiat sukses yang kedua adalah semangat. Dan yang ketiga adalah planning. Di tahun 2024 masuk tahun naga kayu. Kita lanjutkan nanti ya. Kita dengarkan dulu kiat suksesnya ya. 3 itu penjabarannya bagaimana. Paling 1 menit 2 menit. Ini untuk yang kemarin saya buat untuk sio babi sih, tapi ternyata yang paling bagus, yang paling disukai banyak orang ya. Jadi saya masukkan di sini. Dengarkan 1-2 menit karena itu memang untuk semua sio ya general. Silakan. Ini ya kiat suksesnya. Kenapa harus kreatif? Karena tahun naga kayu adalah tahun yang panas, tahun pertumbuhan. Kenapa kalau tumbuh kita harus kreatif? Karena dunia dinamis, bergerak. Kita nggak bisa sama ratakan kelakuan kita, perilaku kita dengan tahun-tahun yang lama, termasuk pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia. Usaha kita harus kita kelola dengan cara yang berbeda. Kenapa harus kreatif? Karena semua bertumbuh, berubah cepat, berubah kemudian harus memperaya. Kalau anak-anak kan kita baby, lagi bayi kita kasih suapin makan, susuin, kasih suapin makan. Begitu dia tumbuh besar, diajarin makan sendiri. Agak besar lagi diberi wewenang, kekuasaan, tanggung jawab. Lebih besar lagi diberitahu kebaikan dan keburukan. Seperti itu juga untuk kita mengelola usaha. Usaha pertama harus kita perhatikan penuh, fokus kepada usaha itu ya, Sio Baby ya. Bagaimana kita terus-menerus memperbaiki sistem, memberi bantuan, modal, dana lagi bisa jadi ya. Tetapi seiring pertumbuhan, biarlah usaha kalian bertanggung jawab terhadap usaha kalian sendiri. Jadi nggak boleh lagi suntik modal, terus suntik modal. Kecuali kalau ingin diversifikasi produk atau ingin memperluas usaha ya tambah modal. Tapi bila usahanya tetap itu, dia harus bisa membiayai dirinya sendiri. Itulah kenapa pentingnya kalian membuat planning. 2 bulan harus BEP misalnya, atau 3 bulan harus BEP, 1 tahun harus BEP. Itu udah ada rencana-rencana yang sudah kalian tulis, rencana yang sudah kalian pikirkan, sehingga perubahan yang terjadi nggak membuat kalian gagap dalam menghadapi perekonomian yang melaju akan pesat banget. Baiklah kita lanjut ya. Sebelum menapak ke karir, itulah ya kiat suksesnya seperti itu. Jadi kenapa kita harus kreatif? Kenapa kita harus menempatkan semangat, dan kenapa kita harus menempatkan planning di atas segalanya sebagai pondasi dasar kesuksesan kalian adalah sebagai berikut ya. Di tahun naga adalah tahun pertumbuhan sekaligus tahun pembayaran. Pertama pembayaran karma ya. Pertumbuhan, kalau kita tumbuh kita pasti berubah, grow up, menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar ya. Perubahan itulah yang kita harus tanggap, nggak boleh gagap di dalam menghadapi situasi ini. Kita nggak bisa melakukan hal sama dan mengharapkan hasil yang sama suatu pekerjaan atau usaha di tahun naga ya. Karena tahun naga itu tahun persaingan yang berat, yang keras ya.
Begitu juga tahun elemennya ya, berbeda dengan elemen air. Elemen air yang dia meruang orang, air tuh kalau ditaruh dimanapun akan sesuai ruangan ya. Jadi siapa yang pandai menempatkan diri, dia yang akan menang. Nah, tahun kayu ini pertumbuhannya terus, kayu bisa bisa bertumbuh ya, ibaratnya tanaman dan pohon itu akan tumbuh terus. Kalau air ya besar kecil tetap air ya. Itu yang dianggap walaupun licin tetapi dia bisa dianggap statis, bentuknya ya akan seperti itu, seperti wadah yang meruanginya. Tapi kalau kayu itu tumbuh tahun naga, kayunya tumbuh, naganya benar-benar persaingan yang kuat karena ini adalah tahun yang besar, termasuk salah satu sio besar ya, sio berkepemimpinan yang kuat ya. Maka yang pertama, rencana kita harus mateng nih. Kalau nggak matang di tengah persaingan nanti, karena di tahun naga untuk meningkatkan, karena ini meningkat karir ayam ya, sio ayam meningkat drastis karirnya ya. Tapi yang nggak bisa mengikuti perkembangan ya ketinggalan ya dong. Kita memang ada wacana atau ada kondisi yang membuat kita harusnya naik. Tetapi kalau kita diem-diem baik tidur ya nggak akan naik. Nih kenaikan derajat ya, Three of Pentacle ya. Keuangan yang menaik, posisi yang menaik, karir yang juga naik tinggi ya. Disitulah tahun naga membutuhkan semangat juang yang tinggi. Karena memang persaingannya semakin ketat, semakin keras. Apalagi kalau kalian masih ingin terbang lebih tinggi lagi ya, naga akan mengikuti kalian. Intinya naga dan sio ayam itu saling bersaing ya, yang bulu-bulunya berkilau ya, naga berkilau emas, ayam juga. Naga selalu mempesona walaupun orangnya nggak cantik dan nggak ganteng ya. Begitu juga ayam ya, selalu berkilau. Apalagi untuk sio ayam, rata-rata semakin tua semakin cantik, semakin tua semakin ganteng. Itu adalah sio ayam ya, rata-rata begitu dan mempesona. Itu yang menyebabkan persaingan untuk sio ayam ketat banget. Walaupun peningkatan secara individu itu nggak usah ngapa-ngapain juga udah meningkat. Auranya ya, auranya tuh membesar atau meningkat. Tapi itulah yang perlu dilakukan ya, yang seperti yang tadi dijabarkan, kiat suksesnya. Kenapa plan perencanaan menjadi dasar? Karena memang perubahan nantinya akan sangat kuat banget. Kalau enggak kita akan terseret arus, kalau rencana kita enggak kuat ya, akan terseret arus. Dan bagaimana kita bersemangat dan kreativitas, itulah yang mengikuti arusnya. Kita boleh ikut arus ya, tapi jangan sampai terseret arus atau jangan sampai terbawa arus. Kita mengikuti, kita masih memegang kendali, begitu ya. Kita mengikuti arus, tapi kita mengikuti bukan terseret. Kalau terseret kita nggak punya kendali ya. Tapi kalau kita mengikuti perkembangan zaman, mengikuti arus, kita tetap pegang kendali. Saat kita mau berhenti, saat kita mau lanjut, atau kita lebih cepat, tapi arahnya sama. Kita bisa mempercepat keadaan kita untuk menjadi lebih baik. Begitu ya sio ayam ya. Yang di belakang mungkin kalian yang perlu camkan adalah bagaimana kreativitas kalian menghadapi situasi-situasi tertentu sehingga bisa mengambil keuntungan untuk kalian pribadi, untuk menaikkan taraf hidup, derajat, semangat, dan bagaimana kalian bisa menabung. Itu yang penting ya. Walaupun di tahun 2023 juga nggak jelek-jelek banget ya. Banyak loh yang bisa membeli rumah ya, membeli mobil baru, banyak. Itu yang akan terjadi di tahun 2024. Perubahan banyak yang terjadi untuk kalian. Dan bersyukurlah
klaim energi positifnya semuanya membaik. Salam sahabat Tutu.